Salam tani selalu berinovasi. Video ini adalah lanjutan dari pemupukan yang kemarin buat pembibitan. Dan sekarang ada beberapa hari setelah diberikan tambahan dedak. Nah, ini ada dedak lagi, soalnya saya mau ngaduk lagi. Awalnya dari kandang seperti ini, ngambil dari kandang seperti ini dengan kadar air yang banyak ya. Sebenarnya ini sudah matang ya, tapi saya mau campur dengan dedak supaya aktivitas bakteri dan perkembangannya lebih cepat. Dan setelah beberapa hari nanti akan tumbuh fungi dan bakteri ya, kelihatan seperti ini. Nanti banyak yang putih-putih. Dan ini sudah 4 hari, jadi tidak panas lagi ya awalnya. Awalnya sih berasap. 1 hari, 2 hari kalau dibuka seperti ini biasanya berasap. Dan ini funginya kelihatan banyak sekali. Banyak yang tumbuh, fungi dan bakteri tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, proses dari penambahan dedak yang diaduk ya, awalnya ini dingin ya, pupuk kandang ini sudah matang soalnya. Dan nanti setelah diaduk dia akan memanas ya. Proses ada pemanasan setelah 1 hari ya, biasanya suhunya itu bisa nyampe 60 derajat ya, karena memang di suhu itu proses pengomposan biasanya lebih baik aktivitas bakteri pada suhu tersebut. Adapun bisa naik sedikit sebagai pasteurisasi untuk membunuh beberapa bakteri ya, termasuk bakteri yang merugikan ya. Dan aktivitas bakteri yang sangat menguntungkan itu akan lebih baik pada suhu di 60 derajat. Nah, ini bisa kelihatan funginya ya, tumbuh. Ayo fokus. Nah, kelihatan seperti ini ya, mulai tumbuh lagi. Dan kalau tidak ditutup ini cepat dingin ya, kalau ditutup pasti masih panas, ini memanas karena hawanya tidak keluar ya. Saya remas-remas karena dia nanti aduk ya, membentuk spora lagi ke dalam pupuk kandang ini. Nanti akan homogen ya, banyak sekali membentuk funginya, kelihatan. Tidak perlu dibalik-balik sih sebenarnya, kecuali kalau tujuannya memang untuk dibiarkan dan sebagai bibit ya, ditabur ke pupuk yang lain untuk sebagai inokulum atau sebagai bahan pencampur dari pembuatan kompos. Bisa dilihat ini perkembangan funginya banyak sekali ya. Sebenarnya tanpa ada tambahan bakteri dari pupuk kandang ini biasanya sudah terdapat banyak sekali bakteri dan fungi ya. Tapi ketika ditambahkan beberapa aktivator atau perombak ya, inokulum dari bakteri yang ditambahkan, itu akan lebih baik. Dan pada proses pengomposan ketika panas, bakteri yang merugikan akan mati biasanya. Proses pasteurisasi itu memang menguntungkan untuk bakteri-bakteri yang sangat bermanfaat bagi tanaman ya. Apalagi proses pengomposan itu pastinya ada proses pemanasan. Nah, ini biasanya saya tabur ke lahan, dan kemarin tadinya sih mau 1 karung untuk pembibitan ya, tabur pupuknya. Ternyata memang reaksi dari 1/4 karung saja sudah cukup ya.
Dan akhirnya saya berikan 1/4 karung ya, untuk pemupukan yang kedua di usia 10 hari. Awalnya itu di usia 5 hari ya, menggunakan 1/4 karung sama. Dan di usia 10 hari saya gunakan masih 1/4 karung ya. Ada tambahan sedikit dari jumlah wadah embernya ya, jadi lebih sedikit ya. Yang dulu berarti kurang dari 1/4. Dan itu reaksinya memang begitu cepat. Dalam 2-3 hari sudah kelihatan. Kenapa saya tidak tambahkan di usia padi yang memang usianya bertambah? Karena nanti ketika dicabut itu kalau kebanyakan khawatir akan cepat patah ya, seperti itu. Sebagai bahan pertimbangan saya berikan di konsentrasi atau dosis yang sama ya, lebih sedikit saja. Nah, untuk pemupukan seperti ini bisa ditabur juga di tanduran, itu akan lebih baik. Apalagi ada beberapa penambahan ya, termasuk tambahkan lagi dedaknya sebagai bahan ya untuk memperkuat kekebalan tubuh tanaman, karena terdapat beberapa kandungan alami yang memang disetting untuk kekebalan, karena tadinya bahannya dari padi dan kembali lagi untuk padi. Nah, ini sebagai bahan utamanya adalah jerami ya, dari padi setelah dipanen ya, limbah dari pertanian ya, limbah dari padi, tanaman padi, dan akhirnya dimakan oleh sapi melalui proses enzimatik kembali lagi ke pupuk, dan nanti akan kembali dengan pembentukan batang, akar, daun ya, malai dan bulir nanti seperti itu. Jadi prosesnya akan berputar terus-menerus seperti itu. Dan sekarang juga beberapa petani sudah mulai banyak yang meniru proses fermentasi yang saya lakukan, dan pemupukan secara organik yang saya lakukan sudah banyak yang meniru ya. Dari areal-areal ini, lingkungan sekitar banyak sekali. Saya sudah cek dari beberapa lahan itu sudah banyak yang menggunakan pupuk kandang, baik sebelum tanam atau setelah tanam. Jadi tanduran juga ada yang tabur, dan di pengolahan juga ada, karena melihat dan bertanya itu tujuannya supaya lebih baik untuk tanah dan nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Terima kasih sementara itu, semoga bermanfaat.